Dahulunya Taman Safari Bogor ini perkebunan teh yang sudah tidak produktif atau yang sudah tidak dipetik lagi. Taman Safari Bogor ini memiliki luas 270 hektar. Dari 200 untuk 5 hektarnya kita pergunakan untuk lahan bambu karena kita mempunyai 2 ekor panda yang makanan utamanya yaitu bambu. Nah, untuk satwa penglihatan pertama ada di sebelah kiri kita flamingo. Di mana Greater Flamingo ini flamingo terbesar dari jenis flamingo lainnya karena jenis flamingo lainnya itu lebih kecil dibanding flamingo yang sekarang kita lihat ini. Oke, sebentar lagi kita akan lihat flamingonya nih yang ada di sebelah kiri kita. Kakak-kakaknya tahu nggak flamingo itu berasalnya dari mana? Nggak tahu. Nah, kalau flamingo itu berasalnya dari Asia. Selain Asia, ada juga dari Afrika dan juga Eropa. Jadi penyebarannya sangat luas flamingo ini. Di mana? Di mana? Ayo, barusan udah disebutin di mana? Di Asia. Di mana lagi? Di Afrika sama di Eropa. Jadi penyebarannya sangat luas flamingo ini. Nah, sebentar lagi nih kita akan melihat flamingonya yang ada di sebelah kiri kita. Ya, jadi penyebarannya ada di beberapa negara. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri kita ini flamingonya banyak sekali yang berdiri dengan satu kaki. Itu bukan melainkan cacat, tetapi dia itu cara mengistirahatkan badannya atau tidur dia berdiri dengan satu kaki. Jadi yang berdiri dengan satu kaki ini bukan melainkan cacat, dia itu cara mengistirahatkan badannya. Dan untuk yang berwarna pink di bulunya itu dari makanannya. Untuk makanannya, kira-kira ada yang tahu gak kakak-kakaknya? Ya, makan apa? Flamingo ini makanannya apa? Nah, flamingo ini makanannya udang sama alga. Misalnya dia tidak makan udang sama alga, dia itu tidak akan mengeluarkan warna pink seperti ini. Jadi yang berwarna pinknya itu dari makanannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Makanannya udang juga ya? ya? Makanannya udang sama alga. Apalagi udangnya dipakai nasinya. Oh. Lebih enak lagi. Oke, kita lanjut lagi. Taman Safari Bogor ini memiliki luas 270 hektar. Dari 270 hektar, dibagi 4 zona. Ada zona rekreasi, zona hutan lindung, zona satwa, dan zona hotel. Taman Safari Bogor ini berada di kaki-kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi di atasnya itu tidak ada permukiman warga. Ini benar-benar di kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi cuaca di sini itu sangat dingin. Karena dingin banget. Ya. Semalam juga. Karena Taman Safari Bogor ini berada di kaki-kaki Gunung Gede Pangrango. Dan Taman Safari Bogor ini di Indonesia memiliki 5 cabang. Ada di Prigen, di Bali, di Batam, dan di Jakarta Aquarium. Salah satunya di Taman Safari Bogor. Cuman untuk satwa yang paling lengkap itu di Taman Safari Bogor. Karena Taman Safari Bogor ini memiliki panda 2 ekor. Di Indonesia itu hanya ada di Taman Safari Bogor ini saja. Kalau untuk panda di kebun binatang lain atau di Taman Safari lain itu tidak ada. Hanya ada di Taman Safari Bogor ini saja. Oh, udah kok pada lemes sih? Apa kurang tidur? Apa belum disemangatin? Sebentar lagi kita akan bertemu dengan satwa mamalia darat terbesar yang ada di dunia. Satwa yang ada di dunia. Kira-kira kakaknya tahu gak? Nggak tahu. Nah, biasanya kakak sudah pernah keliling satwa ini belum? Udah pernah. Masih ingat gak di depan itu ada apa? Satwa mamalia darat terbesar yang ada di dunia itu apa? 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 Kudanil. Gajah. Pintar sekali kakaknya. Jadi satwa mamalia darat terbesar yang ada di dunia itu gajah. Nah, yang kedua badak, yang ketiga kudanil. Jadi kudanil itu satwa mamalia darat terbesar ketiga. Yang pertama gajah, kedua badak, ketiga kudanil. Nah, ini dia gajahnya di depan sebelah kanan dan kiri kita. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan gajahnya. Disemprot ini. Siap-siap disemprot ya.
Harus mandi lagi, Pak. Nah, gajah di dunia ada dua jenis, ada gajah Asia dan gajah Afrika. Gajah Afrika itu tidak ada di Taman Safari Bogor ini karena gajah Afrika itu lebih besar dan lebih agresif. Makanya kalau gajah Afrika tidak dilepas liarkan, tidak seperti gajah Sumatera ini. Nah, kalau yang di depan kita, ini yang di depan sebelah kanan dan kiri kita ini gajah dari Indonesia, yaitu gajah Sumatera. Lampung kali ya. Ya, bisa. Ada juga yang di Lampung, Tuh Pak. gajahnya tuh. Takut Pak Haji, ya. kok mobil dipakai? Nah, sebentar lagi nih kita akan melihat gajah. Sebentar lagi nih, lagi lampu merah dulu di depan, lagi macetan dulu. Boleh. Lihat gajah. Lihat gajah. Nah, ini dia nih gajahnya nih. Sebentar lagi kita akan ketemu. Di kanan sebelah kanan dan kiri ada. Nanti kita untuk berhentinya di depan untuk lihat gajahnya yang lebih dekat lagi dengan gajahnya. Nah, nanti kita di depan sebelah situ ya yang lebih banyak lihat gajahnya. Nah, ini gajah nih. Jadi untuk satwa mamalia darat terbesar di dunia itu yaitu gajah. Air tuh. Nah, kalau yang di depan ini lebih dekat lagi nih dengan Gajahnya banyak ya. ya. Nah, gajah di Taman Safari Bogor ini memiliki 53 ekor gajah. Dari awalnya Halo. hanya 17 ekor. Papa, Ya. Jadi di Taman Safari Bogor ini bukan hanya tempat liburan saja. Kita juga memperkembangbiakan satwa-satwa yang ada di Taman Safari Bogor ini. Nah, untuk cara membedakan gajah betina dan jantannya dilihat dari pertumbuhan gading. Untuk yang mempunyai pertumbuhan gading di mulutnya itu yang jantannya. Sedangkan untuk yang betinanya tidak mempunyai pertumbuhan gading. Oh, nggak ada gadingnya ya? Ya, biasanya di pertunjukan atau di show Hmm. itu ada pertanyaan, nanti ada sedikit hadiah dari kipernya itu. Ada pertanyaan, biasanya pertanyaannya itu untuk cara membedakan gajah betina dan gajah jantan. Jadi untuk cara membedakannya dilihat dari pertumbuhan gading. Yang jantan mempunyai pertumbuhan gading, untuk yang betinanya tidak mempunyai pertumbuhan gading. Ya. Nah, ini dia. Ini yang di sebelah kanan kita ini yang betinanya nih. Kalau yang betinanya seperti ini tidak mempunyai pertumbuhan gading. Oh, betina Ini nih. yang betinanya nih. Yang jantannya ada di sebelah kiri. Itu yang mempunyai gading tuh, yang di belakang pagar. Nah, itu yang digading di mulutnya yang warna putih. Oh, Nah, tuh. itu yang jantannya yang mempunyai pertumbuhan gading. Jantannya sedikit ya. Ya, lebih banyak yang betinanya, Pak. Nah, gajah ini memiliki keunikan. Keunikannya itu semisalnya dia berjalan kaki di jalan aspal, dia itu tidak akan mengeluarkan suara sedikit pun karena di kakinya itu mempunyai bantalan yang sangat empuk. Nah, mungkin kalau kuda jalan kakinya atau lari dia itu mengeluarkan suara, tetapi gajah itu pun. Dan kotoran gajah ini kita tidak dibuang karena kita ada tempat produksi pulp paper, di mana tempat produksi paper itu kotoran gajah dibuat kertas. Nah, kotoran gajah ini dibuat kertas. Mungkin kertas-kertas yang kakak tulis itu di rumah itu dari kotoran. Selain dari kotoran gajah ada juga yang dari kayu. Nah, setahun ke belakang kita baru melahirkan 1 ekor gajah yang diberi nama Bonesia. gajahnya ada rambut. Iya, dapatnya dikit ya. Nah, 1 tahun ke belakang kita baru melahirkan 1 ekor gajah
yang diberi nama Bonesia. Arti dari Bonesia itu Bogor, Indonesia. Nanti di tempat rekreasi ada tuh bayinya yang umurnya baru 1 tahun, yang namanya Bonesia. Oke, kita lanjut lagi di depan sebelah kanan kita. Ini ada rusa bawean. Di mana rusa bawean ini rusa terkecil dari jenis rusa lainnya, karena jenis rusa lainnya itu lebih besar dibanding rusa bawean ini. Oh iya. Nah, ini rusa paling kecil nih dari jenis Kecil rusa nih. lainnya. Rusanya kecil. Nah, rusa ini berasalnya dari Gresik, Jawa Timur. Jadi rusa bawean ini satu endemik asli dari Indonesia, yaitu dari Gresik, Jawa Timur. Nah, bisa dilihat rusa ini ada yang mempunyai tanduk dan ada yang tidak mempunyai tanduk. Itu cara membedakan jantan dan betinanya. Untuk yang jantannya mempunyai pertumbuhan tanduk, sedangkan untuk yang betinanya Ya. tidak mempunyai pertumbuhan tanduk. Iya. Kita beralih ke sebelah kiri. Tanduk. Iya, tanduk itu yang jantannya. Ya, yang laki-lakinya. Nah, kita beralih ke sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini ada yang sedang tertidur. Mungkin dia semalam habis begadang Ya. atau habis ronda. Bang tidur. Jadi Oh, sebelah itu kirinya apa ini tuh? ada tapir. Di mana tapir ini termasuk satwa nokturnal atau lebih aktifnya di malam hari. Itu apa? Di siang harinya dia itu digunakan untuk tidur atau beristirahat. Ini jelek. Jadi tapir ini tidak asing lagi, biasanya dia tidur di siang harinya karena tapir ini termasuk satwa nokturnal atau lebih aktifnya di malam hari. Selain burung hantu ada juga tapir yang aktifnya di malam hari. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di depan sebelah kiri kita ini masih ada tapir. Nah, ini masih tapir, yang di sebelah kirinya pasti dia sedang tidur. Wah, semalamnya begadang. Ya, semalam habis ronda, Pak. Habis malam mingguan, Pak, kayaknya, Pak. Nah, dia sedang tidur juga tuh, ada di bawah Iya. rumahnya. Tapi dia berdiri tuh. Oh. Berdiri tuh, lihat tuh. Tuh bangun, bangun, bangun. Bangun nggak? Dia jelek. Bangun dia. Dia jelek. Tuh. Dia kayak babi jelek. Bangun dia. Melihat ada makanan nggak? Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kita ini ada Ankolewatusi atau sapi merah Afrika. Di mana sapi merah Afrika ini tanduknya bisa mencapai 2 meter. Meskipun tanduknya panjang sama gede, di dalamnya itu kopong, tidak ada isinya. Jadi si tanduknya itu untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, ini dia yang ada di sebelah kanan kita. Tuh, tanduknya panjang tuh. Oh, tanduknya pada panjang-panjang. Meskipun tanduknya panjang, di dalamnya itu kopong. Ankolewatusi ini atau sapi merah Afrika ini di Afrika sana itu bisa diperjualbelikan atau jadi sumber kekayaannya warga negara Iya. Afrika. Nah, ini masih baik nih, kalau yang kecil nih, Oh, kalau yang masih masih pendek kecil. itu masih baik. Jadi belum begitu dewasa. Gede banget. Iya. Nah, ada yang gede juga ya. Tuh. Makanya suka gak sapi merah ini? Didorong ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah kanan kita ini ada kudanil. Untuk Oh. lihat kudanilnya di depan yang lebih dekat lagi. Ada kuda nil. Iya. Ada juga Ada nanti nanti kita di depan. akan melihat unta. Ada unta punduk 2 dan ada juga unta punduk 1. Nanti di depan di sebelah kanan dan kiri kita nih Iya. kudanilnya nih. Iya, nanti tuh di depan tuh. Kita lihat kudanil ya. Tuh kudanilnya tuh. Di dalam air, jadi kudanil ini lebih banyak di dalam air dibanding di daratan. Jadi kudanil ini termasuk satwa semi akuatik atau bisa menghabiskan waktunya di dalam air. Misalnya dia terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari, dia itu akan mengeluarkan bintik merah. Tuh. Nah, sebentar tuh, itu ada bintik merahnya tuh di kepalanya. Jadi dia itu terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari. Jadi bukan luka yang bintik merahnya itu, dia itu terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari.
Nah, kuda nil ini satwa mamalia terbesar ketiga setelah gajah dan Mang. Nah, kuda nil ini untuk makanan di habitat aslinya dia itu makannya rumput. Makanannya rumput kalau di habitat aslinya. Kalau di sini dikasihnya wortel. Ya, wortel ya. Ya, kalau di rumahnya makannya pizza. Ya, yang kasih makannya yang makannya. Di YouTube mah semangka. Iya. Tetapi dia juga bisa makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan, daging juga dia makan. Tapi lebih banyak ke rumput kalau di habitat aslinya. Nah, sebentar lagi nih keluar nih. Oh, sebenarnya dia itu bukan berenang, dia itu jalan kaki. Saking beratnya dia itu tidak bisa berenang. Oh, ada di sana. Oh. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di depan kita akan lihat lagi kuda nilnya yang ada di darat. Unta tuh. Unta. Nah, di sebelah kiri kita ini ada rumah sakit satwa. Ya, ada rumah sakit satwanya juga. Jadi bila mana ada satwa-satwa kami sakit, itu bisa langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan rumah sakit Taman Safari Bogor ini rumah sakit terlengkap dan terbaik se-Asia Tenggara. Ya, jadi dalamnya itu luas, Pak, masih luas. Ada ruang rawat inapnya juga, ada ruang ICU-nya juga, ada TPUS-nya juga, tempat pemakaman umum satwa. Oh, pemakamannya. Ya. Bentar ya, di dalamnya lagi kopling. lampu merah. Kopling itu. Iya, Bu, kopling. Udah tipis. Apalagi ke atas, nambah naik. Sengaja, Pak. Oh, ke kiri. Gila, itu juga harus komplain. Kesini mah harus mobil metik. Kita lihat apa nih? Tuh. Nah, di sebelah kiri kita ini ada unta bunduk dua. Ada dua. Ah. Unta. Nah, unta bunduk dua ini yang berasalnya dari Asia atau Afrika, dan juga unta bunduk satu yang berasalnya dari Arab Saudi. Bisa dilihat di punduknya itu ada dua benjolan, itu unta yang berasal dari Asia atau Afrika. Ada putih. Nah. Tuh, unta tuh. Tuh. Oh. Pak, masuk depan aja, Pak. Masih ada, depan lagi. Ini dekil. Nah, ini warnanya emang kayak gini, Pak. Oh, warnanya? Jadi unta ini mempunyai beberapa warna, ada warna coklat, warna hitam, warna putih. Nah, jadi fungsi unta punduk ini untuk menyimpan cadangan atau makanannya. Sekalinya dia makan atau minum, dia itu bisa menghabiskan 80 liter makanan Kenapa? atau minumannya. Kenapa? Kenapa? Kan bisa biar ini. Oh, apa itu? Kenapa, Pak? Banyak kan, Mas? Tunggu sebentar ya. Tubles juga. Iya, ada palingan di mobil, Pak. Ada yang di sini. Tapi berapa ini bukan? Makan rupanya lebih berat, itu baterainya juga cepat. Iya. Banyak kempes. Tuh. Namanya siapa katanya? Ini siapa?
Kita dipandu. Ya. Kakaknya udah ke Istana Panda belum? Belum. 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 Kemarin kesorean. Nah, panda di Indonesia cuma ada di Taman Safari Bogor ini saja. Jadi kalau ke sini pengunjung itu pasti lihat panda. Karena panda itu hanya ada di sini aja. Selain di sini ada juga di luar negeri. Yang utamanya itu di Chinese. Chinese itu awal penemuan panda. Penemuan panda awalnya di China. Itu kuda nil juga noh. Tuh, kuda nil noh. Tuh, giginya. Kuda nil deh. Itu yang betinanya. Kalau yang betinanya tidak mempunyai pertumbuhan tanduk, sedangkan untuk yang jantannya Ini apa? black buck. Black buck. Ya, ini kambingnya dari India. Kambing India ini. Kambing India kalau yang sebelah kiri kita ini. Dia kita jago lanjut lagi joget. ya. Di depan kita akan melihat rusa sambar dan juga rusa timorensis. Nah, rusa timorensis itu satuan endemik asli dari Indonesia, yaitu dari Jawa dan Bali. Nah, ini dia yang ada di sebelah kiri kita. Nanti kita di depan untuk melihat rusa yang lebih dekat lagi dengan rusanya. Banyak ini Nah, rusanya. rusanya lebih banyak lagi nih. Ini rusa sambar dan juga rusa timorensis. Bapak, Iya. rusanya pengen rapat dulu. Iya, dia lagi rapat. Rapat rusa. Awal makan satu langsung kabur dulu. Oh iya. Tuh, rusanya Ada banyak. anaknya enggak? Ngeliatin kabur semua tuh, lihat. Oh, ada juga anaknya tuh yang di sebelah kirinya tuh. Kecil. Ikan kecil. Ya sama emaknya tuh. Nah, ini juga sama. Untuk cara membedakan jantan betinanya dilihat dari pertumbuhan tanduk. Untuk yang jantannya mempunyai pertumbuhan tanduk, sedangkan untuk yang betinanya tidak mempunyai pertumbuhan tanduk. Dan semisalnya tanduknya patah, tanduk rusa ini akan tumbuh kembali. Beda sama kayak kambing. Kalau misalkan kambing tanduknya patah akan cacat, tetapi tanduk rusa ini akan tumbuh kembali. Oke, baik, kita lanjut lagi. Mana? Papa. Papa. Dadah. Papa. Iya. Oh, kutanya melotot. Kutanya melotot. Melotot. Papa. Dadah. Jangan lupa pegangan. Ayo, lihat lagi apa, lihat apa lagi. Nah, kita lanjut lagi. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan satwa terkaya di dunia. Wah, Tupai. Iya, tupai, Pak. Tupai itu di sini berkeliaran, Pak, masih Iya. banyak. Nah, ini dia satwa terkaya di dunia, yaitu uang. beruang. Wah. Ya, yang ada di sebelah kanan kita. Ini ada beruang madu Sumatera, di mana beruang madu Sumatera ini beruang terkecil dari jenis beruang lainnya. Karena jenis beruang lainnya itu lebih besar dibanding beruang madu Sumatera ini. Ada beruang kutub yang lebih besarnya, ada juga beruang coklat, beruang Kalimantan, dan Ya. juga panda masih sejenis beruang. Mm-mm. Ya, jadi beruang ini habis makan, kayaknya dia kekenyangan, jadi langsung tidur. Ada juga beruang dari Kalimantan. Nah, ini dia Beruang beruang madu. dari Kalimantan. Sengaja kita buatkan kaca seperti ini karena dia itu lebih agresif dan Oh. lebih besar. Makanya kita buatkan Oh, kaca seperti ini biar tidak menyerang manusia. Nah, itu dia. Beruang Kalimantan ini lebih besar dan lebih agresif, makanya kita sengaja buatkan kaca seperti ini. Ini yang berasalnya dari Kalimantan. yang Oke, bisa baik, merekam kita orang. kita lanjut lagi ya. Nah, di depan kita akan melihat sejenis beruang lainnya. Ada beruang coklat
Beruang coklat itu beruang yang ada di film Marsha and the Bear. Oh. Nah, nanti kita di depan akan melihatnya untuk beruang coklatnya. Papahnya Marsha. Ya, papanya Marsha. Aku. Marsanya siapa? Berapa, Pak? Depan bawah Siamang. Siamangnya nanti ada di depan sebelah kanan, Pak. Kenapa sayang? Itu suka nonton Maria. Jangan nonton Marsha. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini dia di sebelah kanan kita ada Bangau Tongtong, ada juga Siamang. Bebek Manila. Ya, ada juga bebek Manila. Lihat tuh, parungnya panjang tuh. Ada bebeknya. Bebeknya lagi Tuh. berenang, nanti di depan nih lihat bebeknya. Nah, itu ada Bangau Tongtong. Oh, Bang Otong. Bebeknya itu ada di belakang tuh, kelihatan nggak bebeknya? Nah, Oh, di itu belakangnya ada tuh. bebek Manila. Ya, kenal. Ya, nama si Amang. Oh, Siamang. Nah, itu dia Siamangnya Oh. lagi bergelantungan. Yang tadi itu. Ya, yang tadi ada di restoran, Ya. restoran Karapan. Iya. Jadi Siamang ini takut ke air, makanya kita sengaja Oh. buatkan air seperti bulatan air seperti ini biar tidak turun ke jalan. Iya. Jadi, Tiba-tiba ada sini Amangnya. Iya, ada dua. jadi Siamang ini benar-benar fobia sama air. Untuk cara minumnya pun dia mencari di daunan yang ada airnya. Oh, ada tuh di bawah. Tuh, kejar. Jadi Siamang ini masih sejenis kera karena dia itu tidak mempunyai ekor. Kejar, kejar. Kejar. Hmm. Ada suaranya. Iya. Mungkin dia sudah kenyang. Kalau misalkan lagi lapar baru bersuara. Oh, Nah, di depan sebelah kanan kita ini ada Sita Tungga, di mana Sita Tungga ini yang berasalnya dari Afrika. Untuk cara membedakan jantan dan betinanya dilihat dari pertumbuhan tanduk dan warna bulunya. Untuk yang jantannya mempunyai pertumbuhan tanduk, sedangkan untuk yang betinanya tidak mempunyai pertumbuhan tanduk dan warnanya lebih muda dibanding yang jantannya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Oh, lanjut. Eh, Nah, di sebelah kiri kita ini ada rusa tutul. Di mana rusa tutul yang ada di Taman Safari Bogor ini rusa pemberian hadiah dari Istana Kepresidenan Bogor sebanyak 7 ekor. Sekarang mungkin sudah berkembang biak sudah puluhan ekor. Dari awalnya hanya 7 ekor saja. Ya, jadi ada total-totalnya di bulunya itu. Nah, di Istana Panda daging rusa tutul ini dibikin sate, Pak, dijualin. Oh, Ya, itu ada juga di Istana Panda. Jadi di Istana Panda itu ada restoran, ada souvenirnya juga, dan di lantai 3 ada pandanya. dia kayak kambing kali ya, ininya gampang gitu ya. Bener, Pak. Sebenarnya kalau untuk jenis rusa itu, jenis rusa macan tutul, rusa tutul, rusa samba, rusa bawean itu berkembang biaknya cepat, Pak. Jadi dia sekali melahirkan bisa 2 sampai 3 ekor Oh. sekali melahirkannya. Tanya dong, Mas. Habis ini apa lagi? Asli ya? Enggak. Enggak, Pak, ini buatan dari semen, Pak. Semen ini. Iya. Asli, sayang amat ini. Ini sama buatan dari semen. Kayaknya tadi juga yang apa itu? Yang rumah apa?
Treehouse yang Iya. panggung itu. Itu buatan Pak semuanya. Pak. Oh, Buatan juga. Nah, kita beralih ke sebelah kiri kita. Nah, di sebelah kiri kita ini ada macan tutul Afrika. Ada juga macan kumbang. Nah, macan tutul Afrika ini kalau di habitat asli dia itu bisa meloncat sampai 5 meter. Nah, kalau di sini jaraknya tidak sampai 5 meter, paling 1 meter 2 meter. Nah, bisa saja meloncat nih ke sini nih, asalkan kita tidak boleh mengganggunya. Jadi macan tutul Afrika ini kita tidak boleh mengganggunya. Mungkin kalau misalkan dia terganggu, dia itu akan meloncat atau menyerang kita. Nah, ini kalau yang berwarna hitam ini macan kumbang yang berasalnya sama juga dari Afrika. Sebenarnya dia itu masih mempunyai total seperti macan tutul, tetapi dia itu warnanya hitam. oh itu Ya, tuh. ini macan kumbang. Tuh. Nah, untuk macan tutulnya ini ada di depan sebelah kiri kita. Kita cari dulu macan tutulnya di mana nih. Pak. Macan tutulnya ada di sebelah. Wah. Kita cari dulu nih, ada di sebelah mana nih? Di bawah ya kayaknya. Kayaknya di bawah nih. Di bawah kayaknya deh. Nggak kelihatan kali. Bentar ya. Kempes. Enggak, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Selain di sini ada juga di area Baby Ju untuk melihat macan tutul Afrikanya. Nah, kita akan melewati aliran sungai dari Curug Jaksa, di mana aliran sungai ini fungsinya ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di ban. Jadi ini bukan banjir, ini sengaja dibuatkan sengaja ya? aliran air seperti ini. Oh. Mau mandi dulu nggak di sini nih? Dasar. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan memasuki kawasan khusus bagiker, di mana di dalam sini kita akan melihat harimau, singa, babi kutil, buaya, beruang coklat, dan juga kambing gulung. Khusus baby car. Dan di sebelah kanan kita ini ada buaya, di mana buaya ini termasuk satwa setia. Jadi sebisanya dia sudah berdiam di satu tempat, dia itu tidak akan pindah ke tempat lain. Buaya tuh. Jadi buaya ini termasuk satwa setia. Bukan buaya darat ya. Kalau buaya darat mungkin pindah-pindah tempat, Pak. Nah, kita beralih ke sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini ada babi kutil. Kenapa bisa dinamakan babi kutil? Karena di atas kepalanya itu mempunyai benjolan mempunyai benjolan. Jadi dinamakan babi kutil. Makan apa itu ya? Sebenarnya kalau untuk babi kutil ini lebih banyak ke makan buah-buahan, Pak. Selain buah-buahan dia juga makan sayur-sayuran. Ini makan ubi, Pak. Oh, Nah, ada jadi burung semakin itu dia tuh. dewasa, si kutilnya itu semakin membesar. Seperti yang ada di sebelah kiri kita ini yang di atas. Ini karena dia sudah dewasa, jadi kutilnya itu semakin membesar atau daging lebih yang ada di atas kepalanya. Jadi babi kutil ini satu endemik asli dari Indonesia, yaitu dari Jawa. Ini penyebarannya di Jawa, hanya ada di Indonesia saja, di luar negeri sana tidak ada berjenis babi kutil ini. Ini bukan babi ngepet ya? Bukan. Siap-siap untuk yang pakai baju warna kuning dilepas dulu ya, karena kita di depan sebelah kanan kita akan lihat harimau. Yang pakai baju kuning mohon dilepas dulu. Enggak, bercanda enggak. Nah, di sebelah kanan kita ini ada harimau. Nah, itu dia harimau yang sedang tidur. Oh, tuh. Jadi untuk harimau sama singa itu termasuk satwa nokturnal. Jadi lebih aktifnya di malam hari. Nah, Indonesia memiliki 3 jenis harimau, ada harimau Sumatera, harimau Bali, dan juga harimau Jawa. Tetapi sayang sekali harimau Bali dan Jawanya sudah dinyatakan punah, tinggal tersisa harimau Sumatera saja. Di mana harimau Sumatera ini harimau terkecil dari jenis harimau lainnya, meskipun dia kecil, dia itu paling ganas atau paling agresif.
Nah ini yang paling kecil aja udah segede gini, apalagi yang paling gedenya segede gimana. Iya. Nah, Lagi tidur nih. iya. Ini harimau Sumatera. Kita juga ada pertunjukannya Tiger Show itu ada di jam 1:30 sama di jam 4. Kita bisa lihat pertunjukannya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Sebentar lagi kita akan melihat beruang coklat. Di mana beruang coklat itu beruang yang ada di film Marsha and the Bear. Ini dia yang ada di sebelah kanan kita. Oh, Masya. Nah, dia sedang tidur juga. Oh. Nah, itu dia beruang Marsha and the Bear-nya, atau beruang coklat. Di mana beruang coklat ini beruang terbesar kedua setelah beruang putung. Beruang putung terbesar keduanya beruang coklat ini. Iya ada tupai. Ada tupai. Iya ada tupai. Papa, Iya. di atas ada tupai. Iya. Oh. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Di depan kita beralih ke sebelah kiri kita. Di Oh, depan bangun sebelah tuh. kiri kita Bangun akan tuh. melihat Oh. kambing gunung. Nah, ini dia yang ada di sebelah kiri kita. Tuh, iya kambingnya. Nah, kambing gunung ini memiliki keunikan. Keunikannya itu bisa berjalan kaki di atas ketinggian atau di atas pegunungan. Jadi kakinya itu mempunyai perekat seperti cicak. Di kakinya itu mempunyai perekat. Jadi habitat aslinya kambing gunung ini lebih banyak di atas pegunungan atau di atas ketinggian. Nah, kalau di sini namanya kambing gunung. Ada juga yang di restoran. Namanya Kambing guling. kambing guling. Ini pencinta alam berarti ya. Iya. Manjat-manjat. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kita beralih ke sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita ini ada singa putih betina. Nah, ini dia singa putih betinanya. Nah, untuk singa harimau itu termasuk satwa nokturnal, jadi lebih aktifnya di malam hari. Nah, untuknya pertumbuhan surai di leher sama di kepalanya. Nanti kita di depan akan melihat yang jantannya, yang mempunyai pertumbuhan surai di leher sama di kepalanya. Ya gitu. Kalau yang sebelah kanan kita ini yang betinanya atau yang perempuannya. Nah, dia bangun tuh. Bangun singanya, guys. Singanya bangun, guys. Ngeliatin, guys. Tuh. Singanya bangun dia. Tapi emang bulunya segitu aja, nggak bisa panjang. Kalau misalkan yang betinanya segini aja, Pak. Untuk yang jantannya mungkin ada bulu di leher sama di kepalanya, Pak. Nah, terus yang nyukurin siapa? Hmm. Berani. Halo. Nah, nanti di depan nih untuk melihat yang jantannya yang mempunyai pertumbuhan bulu atau surai di leher sama di kepalanya. Oh, jenggot. Hmm. Jenggot. Nah, kalau yang di sebelah kanan kita ini masih yang betinanya yang warna coklat. Kalau yang tadi warna putih, kalau yang ini warnanya coklat. Ini sama-sama berasalnya dari Afrika. Jadi penyebarannya itu di Afrika. Dia aktifnya malam ya. Ya, untuk singa sama harimau itu lebih aktifnya di malam hari dibanding di siang harinya. Bukan puma ini. Bukan, Pak. Nanti di depan sebelah kiri kita. Puma ya. Oh, di pagar kawat deh ya, tapi ya. Itu ada pagarnya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Di depan sebelah kanan kita akan lihat singa yang jantannya yang mempunyai pertumbuhan surai di leher sama di kepalanya. Ini dia. Nah, dia sedang tertidur. Dia sedang tidur. Tuh, rambutnya panjang tuh. Nah, kalau yang jantannya seperti ini. Kalau yang jantannya ada bulu di leher sama di kepalanya. Lagi tidur dia. Singanya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi di depan sebelah kanan kita akan lihat. Nah, di mana kuda zebra ini tidak bisa ditunggangi karena dia itu mempunyai tulang yang sangat rapuh, beda sama kayak kuda poni.
Kalau kuda poni itu bisa ditunggangi. Mungkin kalau untuk kuda zebra ini tidak bisa ditunggangi karena dia itu mempunyai pertumbuhan tulang yang lebih rapuh. Zebra. Belang, zebranya belang. Dan juga yang di belakangnya itu ada de pesawat terbang. Ini yang berasalnya sama-sama dari Afrika. Masih ada. Iya. Zebra cantik. Zebra. Oke, baik, kita lanjut lagi, kita beralih ke sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini ada musuhnya Adidas atau Nike, yaitu Puma. Nah, itu dia. Ini nih. Puma nih. Mukanya gitu ya. Nah, suaranya pun dia itu mirip kucing. Itu mukanya. Ada dua. Puma pemangsa zebra ya. Iya, pemangsa zebra. Tapi dia nggak mangsa di depan ada zebra. Sebenarnya dia itu lebih terbiasa, Pak. Jadi satwa-satwa di sini itu sebelum dilepas liarkan ke habitat sini, dia itu ada pelatihan atau kebiasaan dulu, biar tidak menyerang satwa lain atau menyerang manusia juga. Jadi ikut seminar dulu deh ya. Ya. Jangan digigit yang di depan. Oke, kita lanjut lagi. Kita beralih ke sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita ini ada zirafa. Rame lagi. Di mana zirafa ini yang berasalnya dari Afrika. Nah, untuk melihat jirafanya yang lebih dekat nanti kita di depan. Di depan ada lagi jirafanya. Nah, kita juga ada program feeding giraffe, bisa berfoto langsung dan mengasih makan secara langsung dengan jirafanya dengan harga tiket Rp300.000 untuk 5 orang. Nah, ini dia jirafanya yang ada di sebelah kanan kita. Apa tuh? Mana? Tuh. Ini lehernya tuh. Ada jerapah. Itu jerapahnya. Keren di situ. Tuh. Hmm. Lehernya. Wow. Jerapahnya tuh. Ini anaknya mana? Anaknya yang paling kecil. Ini sebenarnya umurnya belum tua-tua. Gede ya kakinya ya? Jadi satwa jerapah ini satwa tertinggi di dunia. Untuk tingginya itu bisa mencapai 5 sampai 8 meter. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nanti kita di depan akan bertemu lagi dengan jerapahnya. Nangis. Nangis dia. Disamperin. Cuacanya udah mendung nggak? Wah. Ada payung tapi ya? Ada payung? Ada nggak? ya? Iya, ada. Lupa bawa tadi. Ada apa, cuma satu aja. Oh. Ganti. Iya. Nah, di sebelah kanan kita ini ada burung hantu berjenis blue jampuk. Di mana burung hantu ini termasuk satwa nokturnal atau aktifnya di malam hari. Di siang harinya istirahat. Kakak-kakaknya juga atau bapak-bapak bisa berfoto langsung dengan burung hantunya yang berada di area baby zoo dengan harga tiket Rp30.000. Nah, kita lanjut lagi di sebelah kiri kita. Ini ada landak Jawa. Di mana landak Jawa ini mempunyai bulu yang sangat tajam. Ya, bulunya yang tajam ini bisa dipergunakan untuk senjatanya dia. Jadi semisalnya dia sedang dimangsa, dia itu akan mengeluarkan bulunya yang sangat tajam. Oke, baik, kita lanjut lagi. Masih semangat ya? Soalnya 2 jam lagi nih keliling satwanya nih. Masih semangat ya? Semangat ya. Semangat ya, semangat dong. Semangat. Oke, baik, kita lanjut lagi sebelum sebentar lagi kita akan bertemu dengan saudara jauh kita, yaitu orang utan. Wah. Kenapa dibilang saudara jauh kita? Karena 97% DNA-nya sama kayak dengan manusia. Dia juga bisa merasakan sakit perut, sakit gigi, dan juga sakit hati. Nah, ini dia orang utan Sumatera yang ada di sebelah kiri kita. Oh, tuh. Tuh. Ngakak. Pas kebeneran. Untung nggak turun
orangutan Sumateranya. Nah di depan kita akan bertemu lagi dengan orangutan Kalimantan yang bentuk badannya lebih besar dan warnanya lebih gelap dibanding orangutan Sumatera ini. Kelihatan pakai masker. Iya pakai masker. Masker kayak itu. Masker muka ya. Iya. Dia like koreksi kayak. Nah dia sedang bergelantungan tuh. Duh. Digangguin tuh temennya tuh. Digangguin. Nah, kita beralih ke sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita, ini di atas pohon itu ada burung elang dada putih. Di mana burung elang dada putih ini memiliki kecepatan sama kayak kendaraan. No. Untuk kecepatannya itu bisa mencapai 120 km per jam. Ngebut dia ya. Iya. Kenceng jadi. Oke, baik kita lanjut lagi. Tinggalan. Soalnya masih baru Pak kalau yang itu, Yang mana? yang cewek yang seperti itu. Oh, Iya. Belum kelihatan hewan. tuh. Nah itu ada di atas pohon. Itu burung elang dada putih. Jadi kakak-kakaknya kalau misalkan tidak mau terkena macet bisa menaiki burung elang dada putih ini. Tinggal disediakan tempat parkirnya saja. Kalau misalkan tidak mau terkena macet. Kan di depan tuh. Air depan. Atau ada yang mau mandi dulu nih biar awet muda di sini. Kakak-kakaknya mau mandi dulu, ditungguin. Cuci kaki aja deh. Cuci kaki. Soalnya di sini di atas Iya. itu belum tersentuh manusia, ini benar-benar jernih. Ya. Ini aliran air langsung dari Gunung Gede Pangrango. Dingin nih. Mau Nih. nyoba nggak? Dingin banget sih. Air aqua. Oke, kita lanjut lagi di depan sebelah kanan kita akan lihat Ankolewatusi, ada juga wildebeest. The Beast. Banteng bukan ya? Bukan Pak, untuk bantengnya nanti kita di depan. Ini Ankolewatusi sapi merah Afrika yang tadi sudah kita lihat Pak, yang tanduknya bisa mencapai 2 meter. Nah, untuk wildebeest biru itu masih sejenis kambing, kambingnya dari Afrika. Nah, yang tadi lagi. Nah, ini yang tanduknya bisa mencapai 2 meter, meskipun tanduknya panjang sama gede, di dalamnya itu kopong, tidak ada isinya. Oh yang tadi itu ya? Ya, dan tanduknya itu fungsi tanduknya itu untuk mengatur suhu tubuhnya. Ini sapi merah Afrika. Nah, untuk wildebeestnya ini ada di depan sebelah kanan kita. Ya, ada anaknya juga atau babynya. Dia cuma beda tanduk doang ya? Mau sapi kita? Sama sapi biasa Pak. Heeh. Iya, cuma beda tanduknya aja. Kalau untuk tanduk ini lebih panjang dibanding Ini tanduk. apa nih? Oh, Ini ada wildebeest biru Pak. kayak apa tuh Ya namanya? kayak kambing lah. Ini Kambing ya? kambingnya dari Afrika. Oh, Ya. sejarah. Emang. Tuh. Ini masih sejenis kambing. Cuman kalau untuk wildebeest ini jantan sama betinanya sama-sama mempunyai pertumbuhan kambing. Apa?
Oke, kita lanjut lagi. Kita beralih ke sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini ada kuda dia, Mas. sama. Ada kuda Nilker dia. Kuda Nil kecil. Nah, meskipun dia kecil, umurnya itu bisa mencapai 40 tahun. Kalau di habitat aslinya 40 tahun. Nah, kalau di kebun binatang seperti ini umurnya bisa Apanya? mencapai 40 tahun lebih atau 50 tahun. Karena di kebun binatang seperti ini dia itu lebih terawat dan tidak mempunyai musuh. Jadi umurnya lebih panjang dibanding di habitat aslinya. No, nanti di Di situ. depan di sebelah kiri kita nih. Oh, itu. Tuh, kuda Nah, Nil. ini dia kudanya. Nah, bentuk Oh. badannya lebih kecil dibanding Beda kudanya ya? yang tadi sudah kita lihat. Ih, Beda ya. satunya kecil. Ini kayaknya Iya. ceweknya kali ini. Jantan sama betinanya lebih ke jenis kelamin bawahnya sih, Pak. Hampir Jika membedakannya, iya hampir sama, Pak. hampir Jantan sama ya. Kayak yang ini kayaknya ceweknya nih, Pak. Yang gede ya. Iya, Iya, makanan ini ya. makan rumput, Pak. Ini ya. Karena di habitat aslinya pun dia itu makannya rumput. Makan rumputnya gede ya. Iya. Paling isi daging. Berarti kita harus makan rumput, Pak, biar dapat gede. Sapi aja makan rumput gede. Daniel. Nah, di sebelah kanan kita ini ada habitatnya dari lingsang air. Nah, lingsang air ini jarang banget terlihat oleh manusia karena di habitat aslinya pun dia itu jarang terlihat sama manusia. Dia itu lebih banyak di dalam semak-semak atau di dalam air. Karena lingsang air ini satwa pencuri ikan atau pemakan ikan. Nah, itu ada di dalam rumahnya tuh. Nah, ada di dalam kandangnya. Gimana? Mana, Pak? Oh, itu bergerak tuh. Oh, itu. Iya. Nuh. Berang-berang atau otter. Iya. Lingsang air. Berang-berang. Berang-berang. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah kiri nih. Tuh ada yang di tengah jalan tuh, ada kamanilin. Itu satwa dari Afrika. Itu diem aja. Kakinya. Tuh, yang ini diem aja perut malam. Karena dong yang goyang-goyang. Nah, biasanya kamanilin ini ada di tengah jalan nih. Karena Oh. dia kayaknya sudah kenyang, jadi dia minggir dulu. Kalau misalkan dia mulai lapar, pasti dia ngebegalin lagi atau minta makanan. Nah, ini jantan sama betinanya sama-sama mempunyai pertumbuhan tanduk untuk kamanilin ini. Waduh. Hmm. Begitu. Ini tadi keluar aku ngeliatin. Suaranya, Bro. Nah, ini masih kamanilin juga yang ada di sebelah kiri kita.
jerapah. Jerapah Nah, lagi. kita bertemu lagi dengan jerapahnya nih. Aduh. Nah, di sebelah kanan kita ini masih common eland, satwa yang dari Afrika. Ya. Tuh Nah, dia. jadi monyet ini sebenarnya monyet pelesiaran dari Gunung Gede Tuh. Pangrango atau monyet liar. Hey. Kok bisa ada sini? Pulang ke itu Pulau Manuk. Tuh ada yang ke jalan tuh. Ya, ada yang ke jalan itu ada Lecui. Aku malah. Monyet dari atas. Eh? Ada monyet di atas. Besar banget. Nah, kita Oh. ketemu lagi dengan jerapahnya nih. Nah, ini ada Lecui, kalau yang ini Lecui. Ini lagi. Papa. Hmm? Itu pada ketinggalan tuh. Yo, beda satu putaran. Dadah. Jauh ternyata. Jauh juga. Nah, ini Wah. dia nih jerapahnya nih. Gak ada anak. Itu anaknya tuh Nah, kecil. sebenarnya kalau untuk jerapah ini umurnya itu masih muda. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada juga yang 5 tahun. Ya ada. Jadi Ini masih muda katanya. jerapah iya masih muda. Ini ada yang 3 tahun, umurnya ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Dede 5 tahun segini kecil. Jerapah 5 tahun gede tuh. Ya. Jadi coraknya ya. Iya, itu juga cara membedakan jantan betinanya. Kalau misalkan yang jantan warna coklatnya itu ada hitam-hitamnya, Pak. Sedangkan untuk yang betinanya warna coklatnya lebih mulus atau lebih muda. Nah, kalau yang ini yang jantannya nih. Oh iya. Ya, di sebelah kiri nih, ini warna coklatnya ada hitam-hitamnya. Kalau digelap. Dia kayak dicat aja ya. Oke, baik kita lanjut lagi di depan sebelah kiri kita. Hmm. Di sebelah kiri kita ini apa ada nih? Anoa atau kerbau kerdia. Di mana Anoa ini satwa endemik asli dari Indonesia, yaitu dari Sulawesi. Di mana Anoa ini di habitatnya itu sudah terancam punah. Di Sulawesi sana Anoa ini sudah terancam punah karena banyak dimangsa sama warga atau disembelih sama warga. Jadi dagingnya itu sama kayak daging kerbau. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah kanan kita ini ada segerombolan lecui. Ya. Papa, ini sebelah situ juga. Iya. Tuh. Nah, ini lebih Iya. banyak lagi untuk lecuinya. Binatang ada yang baris. Baris. Korakan. Iya, merapat dia. Untuk cara Tuh. membedakan jantan betinanya, lecui ini dilihat dari pertumbuhan tanduk. Untuk yang jantannya mempunyai pertumbuhan tanduk, sedangkan untuk yang betinanya tidak mempunyai pertumbuhan tanduk. Dan di sebelah kiri kita ini ada bison Eropa. Nah, bison. Nah, ini berasalnya dari Eropa, ada juga yang berasalnya dari Jepang, yaitu bison Yamaha. Yamaha bison. Kalau ini bisonnya dari Eropa, Pak. Bison Eropa. Nah, ini masih ada juga yang di sebelah kirinya untuk bisonnya. Papa, kok jadi kayak risol? Risau. Oke, baik kita lanjut lagi. Di depan sebelah kiri kita akan melihat babi rusa. Nah, Gimana babi Babi rusa ini rusa. lebih sering main kotor-kotoran atau main tanah? Ada calingnya. Ya, dia itu mempunyai caling. Untuk cara membedakan jantannya dilihat dari pertumbuhan caling. Untuk yang betinanya mempunyai pertumbuhan caling.
Dan yang jantannya mempunyai pertumbuhan cali. Tuh. Nah, kalau di habitat aslinya babi rusa ini misalnya dia itu tidak menemukan makanan sama sekali, dia itu bisa makan kotorannya sendiri. Nah, untuk babi rusa ini beda sama kayak babi kutil yang tadi sudah kita lihat. Oke, baik, kita lanjut lagi. Tuh banyak juga ya. Ya, karena babi rusa ini sekalinya berkembang biak dia itu bisa 2 sampai 3 ekor. Oh iya tuh. Bagus Itu burung ada itu. Burung jalak kerbau, di mana burung yang ada di Taman Safari Bogor ini burung liar yang ada di Gunung Gede Pangrango. Seger. Ini makam apa nih? Ini biasanya ada makanan, Pak. Oh. Jadi satwa-satwa liar Oh, buat seperti kasih makan lecui, gitu. ya seperti lecui kan itu berkeliarannya liar, Pak. Jadi dia bisa makannya bisa di situ juga. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kita akan melihat saudara jauh kita nih sebentar lagi nih. Untuk yang ke sebelah kirinya ini untuk melihat harimau sama singa khusus mobil pribadi atau mobil tertutup. Oh iya. Jadi kita langsung ke sebelah kanannya karena kita tadi sudah melihatnya juga untuk binatang buas seperti harimau sama singa. Kita langsung ke saudara jauh kita yaitu orangutan Kalimantan. Nah, kalau yang tadi orangutan Sumatera bentuk badannya lebih kecil. Kalau yang ini lebih besar dibanding orangutan Sumatera. Nah, ini orangutan Kalimantan. Nah, ini ada yang yang di atas bawah. Mana? Itu lagi gendong. Itu digendong anaknya. Itu lah yang di situ. Tuh, ngeliatin tuh. Tuh anaknya tuh. Anaknya di pinggirnya situ. Oh, anaknya tuh. Tuh anaknya tuh. Ya, tuh. Si botak kali itu. Dipeluk, Ini masih botak ya. apa dipeluk? Iya, kayak dede dipeluk. Nah, ada mama. juga satwa yang di tengah jalan, ya ada lama. Di mana lama ini bisa meludah sampai 5 meter. Untuk lama ini. Wah. Itu ada program feeding lain juga, jadi kita bisa mengasih makan secara dekat dan secara langsung dengan singanya. Jadi menaiki mobil kerangkeng gitu. Nah, lama ini memiliki keunikannya itu bisa meludah sampai 5 meter. Wah. Misalnya dia terganggu atau sedang dimaksa sama musuhnya, dia itu akan mengeluarkan senjatanya yaitu dari ludahnya. Jadi misalnya dia tidak terganggu, dia itu tidak akan mengeluarkan ludahnya. Dan bulu lama ini bisa dibuat jadi bahan benang, sama kayak bulu domba. Ngeliat kamu ya. Awas, hati-hati diludahin ya. Iya, kuning gigi. Nggak suka sikat gigi. Iya, dia. karena dia itu tidak pernah gosok gigi dari bayi. Tuh makanya gosok gigi biar nggak kuning. Oke, kita lanjut lagi, kita beralih ke sebelah kanan bawah. Di sebelah kanan bawah kita ini ada Dasky Wallaby atau kanguru. Kanguru terkecil dari jenis kanguru lainnya yang berasalnya dari Papua atau Indonesia atau dari Papua. Kanguru no. Nah, ini kangurunya Tuh, kanguru paling kecil. tuh kecil loh. Nah, meskipun dia kecil, dia itu masih mempunyai kantung di dalam perutnya untuk menyimpan anak-anaknya. Tuh ada Dan kantongnya juga loh. kanguru yang gede yang berasalnya dari Australia. Nah, kakak-kakaknya juga bisa mengasih makan secara langsung atau berfoto langsung dengan kangurunya yang berada di area Baby Zoo dengan harga tiket Rp35.000. Ada yang gede. Nah, kalau yang ini biasanya dari Indonesia, itu dari Papua, ini kanguru terkecil. Nah, di sebelah kiri kita ini ada origdama yang berasalnya dari Afrika. Si Nah, itu Ama. ada orangutan, monyet. Ada Ini ada monyet tuh. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kita beralih ke sebelah kiri kita. Ini sebelah kiri kita ini ada origdama yang berasalnya dari Afrika. Ini apa?
Nah, di sebelah kanan kita ini ada banteng Jawa. Banteng Jawanya sedang ngumpet. Nah, untuk yang jantannya sengaja dipisahkan seperti ini. Nah, itu yang ada di pojokan. Nah, itu yang jantannya. Jadi untuk yang jantannya sengaja dipisahkan seperti ini karena kalau misalkan dia disatukan sama jantannya, dia itu bisa berantem atau beradu. Masih ada juga di depan. Ini sengaja dipisahkan. Oh. Ini ya. Nah, ini masih yang jantannya juga. Kenapa pantatnya putih? Karena pas dia lagi duduk, dia ngedudukin cet. Jadi pantatnya putih. Dan di kakinya juga dia itu pakai kaos kaki. Karena cuaca di sini itu sangat dingin. Ada juga yang betinanya. Untuk yang betinanya warnanya lebih muda dan lebih sering berkelompok atau bergibah nih. Waduh. Gibah aja. Ini yang betinanya nih, emang yang betinanya warnanya lebih muda. Ya, sedianya pantatnya putih ya. Lebih mirip Iya. banteng ini mah ya. Kayak sapi ya. Yang betinanya. Banteng banget ya. Cuman kalau untuk sapi warnanya lebih coklat semua. Coklat. Nah, yang ini ada putih-putihnya di pantat sama di kakinya ini. Oh, kita lanjut lagi tuh, kita beralih ke sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini ada Patagonian Mara atau kelinci dari Argentina. Mungkin kalau di Argentina, Patagonian Mara ini atau kelinci ini bisa main bola nih sama Messi ini. Ini masih sejenis kelinci yang berasalnya dari Argentina. Tuh. Ada juga yang di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini ada kapibara, di mana kapibara ini mempunyai pengerat pertama dan terbesar yang ada di dunia. Di mana kapibara ini masih sejenis tikus Tuh, karena dia itu masih mempunyai pengerat. Kayak tikus gede amat. Iya, dia itu pengerat pertama dan terbesar yang ada di dunia. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kita sebentar lagi akan bertemu dengan beruang madu Sumatera yang tadi sudah kita lihat. Kita akan bertemu lagi. Nah, ini dia di sebelah kanan kita. Dia ada beruang madu Sumatera, beruang terkecil dari jenis beruang lainnya. Dia ada di sebelah, di belakangnya. Nah, itu dia. Beruang madu Sumatera, beruang terkecil dari jenis beruang lainnya. Makanannya itu madu. Selain madu dia juga makan ikan, makan daging-dagingan. Oke, dan di mana beruang madu Sumatera ini menandakan berakhirnya penglihatan satwa kita hari ini. Beres ya. Berarti kita langsung ke Istana Panda? Boleh? Rame. Udah ke Panda baru turun-turun gitu ya? Iya, Pak. Tapi terserah Bapak, Kak, kalau misalkan Bapak mau nonton pertunjukan atau mau kemana boleh, Pak. Pertunjukan jam berapa aja ya? Kalau untuk pertunjukan mulainya dari jam 11 siang, Pak. Sekarang jam? Sekarang jam 11 lewat 11? Lewat 15, Pak. Tadi kita mulainya dari jam setengah 10, Pak. Bebas ngikutin rute nggak apa-apa. Ya, mau kemana aja boleh, Pak. Nanti mau misalkan mau naik turun itu aja. Pertunjukan yang paling dekat sekarang? Kalau yang paling dekat sekarang ada Varius Anima jam setengah 12 ada di parkir A, Varius Anima. Kelewatan. Kalau Dolphin bentar lagi selesai, soalnya Dolphin jam 11. Ada juga kereta gantung. Nah, kalau misalkan mau naik kereta gantung, dia ada biaya tambahan. Tambahnya itu 50.000 untuk satu orang. Pulang pergi dari parkir A sampai parkir C. Untuk gajah tunggang yang harganya Rp250.000, ini ada di sebelah kanan kita. Ini keliling wisata menggunakan gajah ini. Satu gajahnya itu 2 orang. Oh, ini mau keliling lagi ya? Ya, itu ada rutenya tersendiri, Pak. Jadi ngelewatin airnya juga, lewatin rute air.
Nah ini parkir paling bawah. Di sebelah kanannya ada Baby Zoo. Iya. Nah, ini ada Baby Zoo yang di sebelah kanannya. Di dalamnya itu ada beberapa satwa yang bisa ngasih makan dan berfoto langsung dengan satwanya. Nah ini ada untanya juga. Nah kalau misalkan mau naik unta, ini ada biaya tambahnya juga. Harganya Rp50.000. Ada. Oh ini ke sini ya. Ya ini lagi di. Seru nih kalau ini. Nah, ini ada wahana-wahananya juga. Untuk wahananya itu sudah include, jadi tidak usah bayar lagi untuk wahananya. Hanya untuk sekali mencoba saja. Wahananya sekarang apa pulangnya? Panda dulu. Ya, Mau ke Panda dulu? Dulu baru mau ke bawah nanti semua. Oke. Ada rumahan juga tuh. Nah ini belakang rumah hantu nih. Nah itu dikagetin. Oke. Aduh, kaget. Ada juga safari waterparknya, ada kolam renang. Nah kalau untuk kolam renang itu ada biaya tambahannya Rp25.000 untuk per orangnya. Ini parkir B nih, ini baru parkir B, di atasnya ada parkir C, di parkir D, dan juga parkir Oh, E. parkir B dulu. Makan sini nih. Ada food courtnya juga di parkir Iya. B Pak. Dulu parkir di sini. Ya. Nah ini food courtnya yang di sebelah kanan, food court green Pak. Di sana Panda juga ada restorannya juga Pak, kalau misalkan kamu makan-makan dulu atau mau nyari souvenir. Nah, di sebelah kirinya ini ada wahana-wahana ini sudah ikut, jadi tidak ada biaya tambahan. Untuk pertunjukan tigernya, tempat pertunjukan tiger ini ada di sebelah kanan kita Pak. Di tempat pertunjukan tiger. Dan ada wahana airnya juga, ada wahana sepeda air, itu wahana airnya. Dan ada plume ride. Plume ride ini wahana air. Nah, misalnya kalau misalkan kita mau naik wahana air ini, kita harus siap basah-basah. Nah, pertunjukan singa lautnya ada di belakang. Dan pertunjukan singa laut ada di jam 2 sama di jam setengah 4. Iya sekarang ya. Ya belum. Kan masih di bawah. Ya masih keliling satwa Pak. Masih di bawah. Belum begitu ramai. Jadi kalau misalnya ke istana karena jam-jam segini masih sepi Pak. Biasa show favoritnya apanya? So favorit singa laut sama dolphin tiger Pak. Itu yang paling favorit. Boleh kita pandang gitu ya. Boleh kalau untuk pertunjukan ada jam-jamnya. Dari jam 12 sampai jam setengah 2 kosong dulu Pak. Istirahat dulu, tidak ada pertunjukan, tidak ada jam pertunjukan. Nanti setengah 2 ada mulai tiger. Jam 2-nya ada singa laut. Jam 3-nya ada dolphin. Kalau jam segini belum pada mulai ya. Kalau jam segini ada dolphin baru selesai kayaknya. Nah, setelah dolphin langsung gajah ke sini nih. Jam 12-nya tidak ada jadwal. Nanti dimulai lagi jam setengah 2. Nah, ini ada exhibitnya dari orangutan. Ini orangutan Kalimantan. Ada juga simpanse. Nah ini simpanse ini masih sejenis orangutan karena dia itu tidak mempunyai ekor. Dan juga rorong reptil. Ya ada rorong reptil. Jadi dalam rorong reptil itu ada beberapa satwa ular. Nah kalau misalkan mau berenang sama dolphin, sama lumba-lumba bisa di sebelah kanan. Tuh, lumba-lumba itu. Nah ini bisa berenang juga di sebelah kanannya. Nah ini lagi pertunjukan dolphin nih, tapi sebentar lagi udah mau beres. Sekarang jam 11:30. Ya biasanya 26 beres. Sebentar lagi mau beres sih lagi.
pokoknya adanya di jam 2 sama jam 4. Nah ini masuk parkir deh. Ada yang parkir paling atas, parkir di parkiran Curug Jaksa. Ada nanti di atas. Ada nanti di Istana Panda. Ada unta, ada kuda poni, itu bisa ditunggangi juga. Dan pandanya juga bisa dikasih makan sama kita. Itu ada program feeding Red Panda dengan harga tiket 75.000, itu udah dapat es krim. Untuk jalur Curug Jaksanya ke atas nih, Pak. Kita belokin. Curug Jaksa. Ada kereta juga. Iya, ada kereta wisata. Emang jalurnya ke situ, Pak. Nanti ke sini jalurnya itu. Nah, ini ada tempat pertunjukan Globe of Death. Pertunjukan Globe of Death adanya di jam setengah Motor 2. kan? Banyak tuh pasar Iya. malam juga. Motor Ya, gitu. motor ya bola maut itu, Pak. Heeh. Ada setengah 2 sama jam setengah 4. Dede pernah Globe nonton loh. of Death atau Tong Setan. Tahu. Motornya di dalam sampai muter. Dulu parkir di sini loh mobil. Tapi pandanya nggak tahu di mana. Andanya ada di atas, Pak. Oh. Nanti kita naik bis dulu. Bisnya udah include, Pak. Jadi tidak usah bayar lagi. Jadi saya Ini kenapa, Pak? bukan naik ini. Enggak, Pak. Jadi kalau ke sana itu jalannya lebih terjal, jadi nggak boleh pakai mobil pribadi atau pakai mobil ini. Ada bis khususnya. Nanti saya juga ikut ke atas, Pak. Ya, masuknya dari sebelah sini, silakan. Ayo hati-hati, silakan. Ya. Naik ke Istana Panda. Halo Dede. Dede, pegangan Dede. Jalurnya terjal guys. Wow, wow. Wow.
Oh, dia minumnya teh botol ya? Sengaja dia tanamin pohon bambu ya buat makanannya. Emang pohon bambu gitu? Iya, bambu. Makanan panda. Hah? Bambu. Bambunya. Iya, makanya ini 2 hektar katanya. Nah, bambunya. 2 hektar nanam bambu katanya. Iya, bambu melulu. Oh, lahan bambu pakan pandan. Iya. Banyak juga ya. Kalau hari yang bawah mah tuh kalau Keren. Sampai rumah panda. Oi, oi. Oh.
lihat ya. Ayo. Ada panda. Oh, yang makan bambu. Dia makanin bambu. Panda makannya apa tuh, Nyok? Bambu. Adik. Ada panda. Adik. Satu doang. Lagi makan bambu ya? Dek, pandanya makan bambu ya? Panda itu. Oh iya, panda.